Karena pada hakikatnya ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Al ulama warasatul anbiya. Hadirin kaum muslimin, namun dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, ekonomi, pangkat dan jabatan dan segala macam faktor yang membuat, maka ulama tersebut bisa dikatakan terkecoh dengan kehidupan dunia itu. Maka ada ulama dalam pandangan Rasul adalah ulama isu, ulama yang jahat. Faqihun fajirun, ulama yang jahat termasuk salah satu penghancur, memporak-porandakan, memutarbalikkan hukum dan agama itu sendiri. Dia bermain di balik kata-kata yang manis, pandai menyatakan halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Berarti dia selalu bertentangan, berseberangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Umat Islam harus hati-hati. Hadirin kaum muslimin, apa contohnya? Dalam pandangan Rasul, ulama isu itu adalah fasu'ilu faf'au bighairi ilmi. Kalau dia ditanya tentang sesuatu kaitan dengan aturan-aturan Allah, maka dia menjawab tanpa ilmu yang berdasarkan kepada aturan Allah dan Rasul itu. Maka ulama yang seperti itu adalah dallu wa adallu. Dia sesat menyesatkan. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kita berselindung kepada Allah dari seluruh godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu tentang kebahagiaan negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kamu melupakan bahagian hidupmu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard,
dan janganlah kamu melakukan kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya fi kitabillah Al-Qur'an dan surah Al-Qasas 28:77. Hamdan wa syukran lillah. Seluruh puji dan syukur selalu tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah satu-satunya harapan kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan semoga diterima di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita, dan carilah negeri akhirat itu, namun jangan melupakan negeri dunia. Jadi yang utama di sana adalah akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa hidupmu bahagian di dunia. Mencari akhirat itu di dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sesama manusia seperti sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kita. Kalau kebaikan Allah ke kita, tidak bisa kita bayangkan. Wala tabaghil fasada fil ard. Jangan melakukan kerusakan di muka bumi. Kenapa? Allah tidak suka itu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Hadirin kaum muslimin, ada beberapa hal yang penting bagi kita. Jangan melakukan kerusakan, termasuk kerusakan dalam hal beragama, berakidah sekalipun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kenapa seperti itu? Umat Islam akhir-akhir ini dan entah apa yang akan muncul 5, 10, 20, 50 tahun yang akan datang, kita tidak tahu tantangan kita di dalam beragama itu sendiri. Kadang dia mengaku Islam, tetapi agama Islam itu juga dipermainkan oleh umat Islam itu sendiri. Hadirin kaum muslimin, pandangan Syekh Muhammad Abduh, Islam itu akan rusak dan hancur termasuk faktor dari dalam. Jadi kehancuran Islam itu ada dua, ada dari luar, ada dari dalam. Umat harus mengetahui, mewaspadai, dan harus hati-hati agar ndak takicuah dengan tarang awak. Kalau orang Minang namanya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka diberikan informasi ada beberapa golongan yang merusak dan menghancurkan agama itu sendiri. Afatuddin thalathun. Ada beberapa golongan kelompok manusia yang merusak dan menghancurkan agama. Yang pertama sekali adalah faqihun fajirun. Faqih atau ulama yang jahat.
Ada ulama yang jahat, ada. Hadirin, pada hakikatnya ulama itu adalah pelanjut, penyambung. Ulama dalam pandangan Allah dalam Al-Quran surah Fatir dijelaskan ayat yang ke-28, innama yahsyallah min ibadih, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah. Itu ulama itu. Jadi kalau ada dia ulama tunduk dan taat patuh kepada Allah, itu betul itu. Tapi kalau banyak ilmunya, ngaku dia sebagai ulama, ada yang yang mengikutnya, dia punya jamaah, dia pengasuh pondok dan segala macamnya, tapi dia membelakang kepada Allah, itu bukan ulama dalam pandangan Allah. Fatir 28. Innamah yasyallah min ibadih, orang yang paling tunduk dan takut. Namun hadirin kaum muslimin, ulama itu pada hakikatnya adalah kalau di Minang bagaikan suluh bendang dalam nagari. Kalau dalam pandangan Rasul, al ulama misbahul umat, penerang, lampu penerang umat. Tak kalah umat itu gelap gulita, maka ulama lah yang akan menunjuk muajari. Salah basapo tukah barasa. Umat itu kepada siapa akan bertanya? Kepada ulama. Karena pada hakikatnya ulama itu adalah pewaris para nabi dan rasul. Al ulama warasatul anbiya. Hadirin kaum muslimin, namun dengan perkembangan situasi dan kondisi zaman, ekonomi, pangkat dan jabatan dan segala macam faktor yang membuat, maka ulama tersebut bisa dikatakan terkecoh dengan kehidupan dunia itu. Maka ada ulama dalam pandangan Rasul adalah ulama isu, ulama yang jahat. Faqihun fajirun, ulama yang jahat termasuk salah satu penghancur, memporak-porandakan, memutarbalikkan hukum dan agama itu sendiri. Dia bermain di balik kata-kata yang manis, pandai menyatakan halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Berarti dia selalu bertentangan, berseberangan dengan aturan-aturan Allah dan Rasul. Umat Islam harus hati-hati. Hadirin kaum muslimin, apa contohnya? Dalam pandangan Rasul, ulama isu itu adalah fasu'ilu faf'au bighairi ilmi. Kalau dia ditanya tentang sesuatu kaitan dengan aturan-aturan Allah, maka dia menjawab tanpa ilmu yang berdasarkan kepada aturan Allah dan Rasul itu. Maka ulama yang seperti itu adalah dollu wa adollu. Dia sesat menyesatkan. Kalau nyosasi, nyos orangnya tuh. Tapi kalau sudah menyesatkan, dia punya pengikut, dia punya jamaah. Maka hati-hati. Walau sebanyak apapun gelar yang dimiliki, sehebat apapun hafalan yang dia punya, hafizul Quran, hafizul hadis, keluaran-keluaran universitas yang ternama sekalipun, kalau itu bertentangan dengan aturan Allah, tidak boleh diikuti. Kenapa? Kembali kepada Fatir tadi, Allah nyatakan innama yahsyallah min ibadih, orang yang paling tunduk dan takut kepada Allah. Kalau tidak tunduk dia, tidak patuh dia kepada Allah, berarti dia menentang aturan Allah itu sendiri. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya dalam hal ini Imam Malik radhiyallahu an, ahli hadis, menyatakan bahwa nanti di akhir zaman yang perlu diwaspadai, wailul lil ummati minal ulama isu.
harus waspada dan hati-hati umat di kala itu yang akan datang, yaitunya ulama-ulama isu, ulama-ulama yang jahat. Seperti apa ulama yang jahat itu? Yattakhiduna hadzal ilmi tijarah. Dia mempelajari ilmu agama itu untuk sebagai barang dagangan, bahas supaya laku, bahas supaya laris. Dijualnya kepada siapa dijualnya? Yabi'unaha min umara'i zamanihim, kepada pemimpin-pemimpin di zaman mereka. Oleh sebab itu, dalam pandangan Rasul, tujuannya adalah ribahan li anfusihim, ingin mencari keuntungan pribadi, keuntungan kelompok, keuntungan organisasi, dan kepentingan-kepentingan sesaat. Maka kata Rasul, harus umat itu selektif dan waspada. Jangan asal mengikut saja. Di dalam mengikut itu fanatik buta tidak boleh. Harus kita mengikut bagaimana selagi tidak bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyatakan, anna akhafu ma akhafu ala wazihil ummati. Khawatirlah kamu, yang paling mengkhawatirkan, yang paling sangat perlu diwaspadai adalah akan datang kepada umat al-munafiqin aliman, orang munafik yang alim. Naudzubillah, dia alim tapi munafik. Qalu, beliau ditanya, wa kaifa yakunu munafiqan aliman, gimana bisa dia alim tapi munafik? Qala, beliau menjawab, apa kata beliau? Alimul lisan wa jahilun qalbi fil amal. Dia ahli tentang lidahnya, pandai berbicara, hebat tutur katanya, meyakinkan umat agar umat itu percaya, tetapi wajahilun fil qalbi wa amal. Dia sangat munafik tentang hati dan perbuatannya. Kalau di Minang namanya tuh orang munafik itu anggak gel yang amuah. Kalau dalam hadis ayatun munafikun thalathun. Oleh sebab itu umat perlu hati-hati dan waspada. Ini istilahnya adalah yang sering dibungkus dengan madu bermerek racun, bermerek madu bermerek racun. Dia madu tapi isinya racun. Itu perlu hati-hati. Ada juga yang menyatakan elang berbulu ayam. Hati-hati juga. Ayam-ayam kalau tidak waspada akan ada yang menerkamu. Ada juga yang menyatakan serigala berbulu kambing. Ini bentuk kambing, tetapi dia menikam. Nah, itu yang sangat bahaya. Maka Islam itu hancur termasuk dari dalam. Nah, itu dia. Yang penjajah itu tidak begitu banyak, tetapi yang banyak itu adalah pengkhianat. Pengkhianat itulah yang mulai bagaikan api dalam sekam. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kepada ulama-ulama istiqomalah di atas aturan Allah. Para kiai-kiai, buya-buya, alim-alim, para juru-juru dakwah istiqomalah di atas aturan Allah. Berat iya. Allah tidak melihat dari hasil usahamu, tetapi Allah melihat bagaimana usaha yang kamu lakukan itu. Hasil itu adalah hak Allah. Wa idza azamka fatawakkal 'ala Allah. Kalaulah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, maka
perusak dan penghancur agama tersebut termasuk adalah yaitunya ulama-ulama yang jahat dengan fatwa, pendapat, ide dan gagasan yang mereka lontarkan. Yang kedua yaitunya wa imamun jaizun, imam atau penguasa yang zalim, yang selalu memerintah, mengatur rakyat masyarakat tidak berdasarkan kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, bahkan selalu berseberangan. Pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa yang seperti itu pada hakikatnya tidak boleh diikuti. Kenapa? Bertentangan dengan aturan Allah dan Rasul. La ta'ati li makhluk, tidak boleh taat kepada makhluk fi maksiatil khaliq. Yang terakhir, perusak dan penghancur agama itu sendiri adalah wa mujtahidun jahilun, para ahli hukum, para mujtahid yang selalu tidak berbuat adil dalam penetapan hukum. Jadi sebenarnya hukum itu bukanlah pandang bulu. Jadi hukum itu tidak tajam ke bawah tumpul katih. Hukum itu bukan bagaikan membalah batuang, sabalah dipijak, sabalah diangkit. Tapi letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Yang dilu itu perintah Allah, berbuat adil lah. Huwa aqrabu litaqwa, karena itu adalah sangat dekat kepada takwa. Baginda Rasul mencontohkan keadilan itu, laulah Fatimah binta Muhammad sarakat, jikalau Fatimah anak Muhammad yang mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku yang akan potong tangannya. Artinya apa? Hukum tidak memandang kepada siapa, tapi yang jelas tegakkan hukum di mana hukum itu berlaku. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik kepada kita, negara kita, dalam hidup dan kehidupan kita ini menuju kampung kita, yaitunya kampung akhirat nantinya. Karena semua akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhidahu 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum bi nafsi wa iyya bi taqwallah faqad fadal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhnahum bima kanu yakdibun. Jikalau sekiranya seluruh penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, kata Allah, maka niscaya aku akan turunkan barokah dari langit dan akan keluarkan dari bumi. Walakin kazzabu, akan tetapi kebanyakan manusia itu adalah mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhnahum bima kanu yakdibun, maka kami siksa mereka itu disebabkan perbuatan mereka sendiri. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batilah batilah warzuqna ijtinabah. Rabbi hablana ya Allah minas salihin. Allahumma hdina ya Allah qaumina ila siratal mustaqim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.